Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pilativa Channel. Dan di video kali ini gue nggak unboxing lagi, gue nggak review barang lagi, tapi gue kedatangan kawan gue. Kawan gue namanya Fadli Nurangga. Dia juga punya akun YouTube. Udah berapa nggak? Baru bikin. Baru berapa? 7 bulan. Tapi Iya. gue baru awal ini baru mau mulai lagi. Dan apa namanya? FN Zone ya. FN Zone. Kalau mau subscribe bisa di subscribe FN Zone. Awal-awal ini gue masih bahas seputar gadget ya. Oke. Ini jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya. Lagi ngebahas yang kita mau bahas apa nih? Yang lagi rame aja gitu. Jadi banyak ya yang bilang video-video apa namanya pandangan terhadap YouTuber baru, YouTuber lama tuh kan lagi rame banget ini. Oke. Nah, kalau pandangan lu pribadi tuh gimana nggak? Apa nih YouTuber baru? YouTuber baru dan YouTuber lama. Sebenarnya ini dibahas banyak orang itu karena emang belakangan ini yang kayak kita tahu ya di YouTube itu kita baru buka di home aja isinya itu semua artis-artis. Iya betul. Karena itu Di berandanya udah artis semua ya. Nah itu gara-gara itu kita tahu wah ini artis-artis kok sekarang pada pindah ke YouTube. Oke. Kita nonton yang tadinya di TV, sekarang kita nonton di YouTube. Kok bisa gitu kan? Ya itu dia. Nah, itu dia. Karena emang kalau menurut gue mereka itu kayak mencari sesuatu yang nggak bisa dilakukan di TV. Oke. Karena di TV juga ada batasannya ya pastinya. Iya. Mereka ada sponsor. Ya, mereka ada sponsor. Sponsor itu harus bisa nahan. Mereka nggak boleh ngomong ini. Nah, betul. Mereka nggak boleh bahas ini gitu. Iya. Nah, di situ ada kayak space kosong buat mereka. Aduh, gue nggak bisa ngomong ini nih di TV. Gue nggak bisa ngomong ini di radio gitu. Karena kalau di TV itu ya emang ada ininya ya, batasan yang mungkin ini nggak boleh ngomong. Benar. Termasuk iklan juga kayak merek barang juga nggak boleh disebutin gitu. Mereka punya rules, punya aturan-aturan yang mereka harus lakuin supaya mereka bisa langsung lanjut terus di TV. Oke. Nah sekarang mereka kayak punya hal yang pengen dikeluarin, tapi mereka nggak punya wadah nih. Oke. Mereka nggak punya wadah, ya YouTube lah kalau menurut gua sih. Iya. Ini sih dari subjek dari sudut pandang gua yang benar-benar baru mau mulai YouTube ya. Iya. Ya termasuk gua juga. Kita juga sama. sebagai YouTuber baru gitu memulai nih baca jadi YouTuber baru ya. Goks dari banget. awal. Tapi banyak juga nih emang sih YouTuber yang udah senior tuh ya, kayak mungkin dari dulu Reza Arab pernah ya. Oke, Terus Chandra yang terakhir ini Skinny Indonesia ya. Skinny Indonesia yang lagi rame diomongin. Kenapa? Soalnya dia mau cabut, katanya sih tahun depan. Oh, katanya tahun depan ya. Katanya tahun depan dia mau cabut dari YouTube. Dan ya yang gue lihat dari lu nonton nggak video klarifikasinya itu? Iya, panjang. yang itu gue. Yang itu. Nah, itu video itu yang lagi rame. Yang lagi rame. Jadi dia menganggap kalau YouTuber baru sekarang ya terutama itu kebanyakan dari kalangan artis itu udah pasti. Tuh, jadi yang tanggapan lu gimana sih kalau tentang mereka itu? Mungkin bagi mereka para yang benar-benar konten kreator untuk di YouTube. Mereka emang memulai YouTube itu bikin konten, mereka upload di YouTube. Oke. Tujuannya emang bukan untuk memperlihatkan apa yang mereka lakukan setiap hari, kayak yang kita bisa kalian tahu lah ya. Nah, mereka itu ngerasa pangsa pasar yang mereka selama ini miliki itu tuh sedikit demi sedikit tuh kayak terkikis sama mereka yang baru datang dan cepet banget naiknya pasti. Ya gimana ya, soalnya mereka kan punya dia udah punya nama. Intinya udah punya nama. Itu nama. Otomatis orang-orang yang pengen tahu mereka cari di YouTube. Ini mau lihat sehariannya siapa nih, kayak gini nih, sehari bisa upload 1, 2, 3 video sehari dibanding YouTuber yang mungkin dia ber-YouTube itu dengan karya ya. Dia membuat suatu konten yang benar-benar tuh emang isinya ya itu yang sesuai dengan filosofi mereka sendiri gitu. Benar. Dibanding dengan YouTuber yang mungkin artis namun mereka itu ya cuman ngomong di depan kamera, cuman mereka merekam kegiatan kesehariannya dan itu juga view-nya udah Wah, itu bukan banyak udah, banget. tapi selalu banyak MM. 2M, 3M. Jadi ya itu sih yang bedanya
Dan dia juga apa ya cepet banget naiknya ya. Iya. Ya yang kayak kita tahu ada beberapa artis yang mungkin setahun 2 tahun ini yang udah mulai itu dia. besar di YouTube. Di YouTube. Kayak misalkan Rans. Ya itu udah 16 Wow. 16 itu hampir menuju 17. Baim Paula. Baim ya itu sih 2 tahun kayak sih. Belum nyampe 2 tahun itu udah hampir 15 sekian juta subscriber. Itu udah luar biasa banget sih menurut gua. Dan Atta Halilintar coba. Iya, Atta juga itu udah, kalau kita yang kita tahu, Atta ini emang sebenarnya awalnya emang bukan artis ya. Mereka benar-benar dari kecil. Dari nol mereka bikin konten ini. Cuman sekarang karena emang kalangan mereka artis, kalangan hidup mereka itu emang biasa dikelilingi sama teman-teman yang artis. Ya mereka kolaps lah sama teman-teman mereka yang artis ini, ya otomatis langsung melejit lagi gitu. Cuman kalau kita lihat kayak misalkan kalau di sisi gue reviewer gadget dari gadget. Oke. Kita lihat yang paling besar dulu deh di Indonesia deh. Gadgetin. Si David. Sekarang aja udah 5 juta kalau nggak salah subscriber. Iya, 5 juta subscriber. Itu tuh kalau gue mungkin orang-orang yang istilahnya gadget enthusiast. Mereka yang melek-melek gadget. Mereka tahu yang kayak gadgetin, gonta-ganti HP, sobat HP, Putu Reza, Aryo, banyak lagi itu semua, Diarkom, itu semuanya itu mulai benar-benar dari yang kecil. Cuman sekarang itu batasnya mungkin mereka masih kisaran 800 sampai 1 juta. Belum ada yang di atas 1 juta lebih ya, selain gadgetin. Diarkom udah 1 juta lebih. Cuman nggak bisa sampai 5 juta kayak gadgetin. Itu pun kalau kita lihat dari algoritmanya YouTube, mereka mencari sesuatu yang benar-benar bisa dibilang orang yang banyak cari tahu. Kenapa sih gadgetin bisa sebegitu besarnya sebegitu cepatnya untuk berkembang sampai 5 juta subscriber. Itu juga dilihat dari benar-benar ngelihat dari algoritmanya YouTube ya. Bagaimana mereka mencari itu bisa naik kayak gitu. Nah, kalau dibandingin sama artis-artis yang sekarang, itu bisa dibilang pertumbuhan mereka dalam waktu singkat, mungkin setahun bisa 10 juta subscriber, 15 juta. Nah, itu yang bisa dibilang itu menjadi ketakutan bagi mereka-mereka yang YouTuber lama gitu. Oke. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Jadi ya yang kita lihat sekarang ini emang para YouTuber artis itu bisa upload 4 sampai 5 kali tuh, itu dia. Dan itu dia punya tim produksi sendiri gitu. Benar. Ya dengan cara itu mereka bisa posting sehari itu bisa 4, 3, 4 bahkan sampai 5 video dalam waktu 1 hari. Nah, otomatis karena emang mereka banyak, akan lebih mudah para yang pengen nonton di YouTube. Bahkan pas mereka buka home itu tuh langsung lihat, wah, langsung di-brand ya. Ini nih, karena kenapa? Karena emang kuantitas mereka tuh banyak di YouTube. Itu jadi otomatis algoritma barunya kayak seperti itu ya. Jadi seperti itu. Semakin banyak kita membuat video dalam 1 hari itu mungkin lebih sering muncul di beranda dibanding orang yang bikin konten hanya seminggu sekali, 2 hari sekali gitu. Karena emang otomatis ya, yang kita tahu juga YouTube kan punya algoritma ya, makin banyak yang ngasih sponsor mereka otomatis akan ini dong ya. Ujung-ujungnya balik cuan lagi kan, duit lagi. Ya. Dan kalau menurut lu pribadi nih lu sih lebih ke mana gitu, ke arah mengutamakan kualitas video yang bagus atau kuantitas video? Kalau gue karena emang gue baru mulai ya sama kayak lu nih. Ya kayak gue nih. Kita ini kan lagi mencoba untuk menyalurkan ya benar-benar. Menyalurkan yang ingin kita lakukan di YouTube ini gitu. Oke. Ya kalau gue buat sesuai dengan kemauan gue. Gue mau buat ini dan ya udah, gue edit, gue posting itu juga kepuasan buat kita sendiri ya. Apalagi kita bisa melihat hasil karya kita sendiri. Itu bisa lihat, dan juga kalau videonya tuh bermanfaat mungkin ya kita jadi bangga ya. Iya, otomatis. Ya.
bisa bermanfaat buat orang gitu video kita ya. Kalau kalian emang mau mulai YouTube tapi tujuannya duit, jangan dulu deh. Ini benar-benar jauh yang dari yang namanya AdSense, dari duit. Itu buat YouTuber pemula kayak kita kayak gini ya. Itu bukan jadi patokan utama gitu. Kita emang benar-benar pengen nyalurin. Kita mau bikin video dan itu emang berguna buat kalian ya, itu udah seneng buat kita kayak kebanggaan gitu. Sendiri buat kita gitu ya. Iya, jelas. Dan menurut lu kita sebagai YouTuber baru ya, lu juga baru mulai, gue juga sama ini. Yang channel ini juga gue baru mulai, baru sekitar ya 1 bulanan ini. Menurut lu tuh masih ada harapan nggak sih buat kita untuk bersaing dengan konten kreator yang mungkin baru, cuman mereka artis gitu. Sebenarnya lu jawab sendiri deh. Itu kayak kita ngelihat langit sih, itu jauh sih ya, jauh banget. Cuman kita sebagai pemula, kita yang penting bikin sesuatu yang kita senengin dulu. Itu kalau gua ya, kalau gua karena gua seneng gadget awalnya, gua seneng film, nggak menutup kemungkinan nanti gua akan dari gadget akan mulai untuk membahas film, musik atau apapun yang gua sukain. Karena yang pertama gua ngelakuin yang gua sukain dulu. Kalau misalkan itu emang bisa dijadiin konten, oke, gue upload. Yang intinya gue banget gitu ya, jadi kita ngejalannya juga nyaman kan. Tapi kalau kita emang tujuannya ingin benar-benar di YouTube jadi besar ya, otomatis kita harus konsisten. Konsisten itu nomor 1 sih. Konsisten dari apa yang kita bikin tiap minggu, apa yang kita bikin itu benar-benar. Kalau kita udah punya pangsa pasar, kita udah punya pasar sendiri, mereka tuh akan nungguin tuh kita mau bikin apa. Ya, dan berarti masih adalah sedikit harapan buat para YouTuber baru untuk berkreasi dan minimal semakin besar channelnya. Yang penting lo lakuin apa yang lo suka dulu deh. Dan konsisten itu intinya sih, harus konsisten dalam bikin konten ya, enggak ya? Benar, itu sih. Oke Kak, gue mau nanya sama lu nih terakhir ya, YouTuber yang lu jadikan acuan ya, buat lu semakin pede, semakin bisa bikin konten gitu untuk mengembangkan diri tuh siapa sih? Aduh, YouTuber banyak sih, cuman kalau di luar karena emang basicnya gue suka gadget, otomatis ya bagi kalian yang tahu MKBSD juga pasti tahu itu emang benar-benar YouTuber yang memulai dari kecil, dia bahas sampai akhirnya sekarang semua gadget yang paling baru, yang benar-benar baru keluar, bahkan belum dirilis, tapi dia udah punya gitu ya, duluan ya. Itu benar-benar udah jadi, aduh gue pengen tuh kayak gitu tuh. Mungkin lain waktu gue dikasih rezeki bisa bikin gini bisa aja. Itu emang udah jadi acuan gue sih, gue pengen jadi yang kayak gitu. Ya udah gitu aja obrolan kita. Terima kasih banyak Ga udah datang ke rumah gue yang sederhana ini, tempat yang sederhana ini ya. Mudah-mudahan sukses buat YouTube-nya apa tadi? Siap. FN Zone. Jadi buat kalian semua teman-teman yang nonton juga jangan lupa subscribe FN Zone, yaitu dia membahas segala macam. Untuk kali ini kita masih bahas gadget dulu. Tapi gue nggak menutup kemungkinan kalau nanti gue akan bahas yang lain ya. Bisa berkembang ke yang konten lain gitu ya. Siap. Jangan lupa juga ini. Iya, jangan lupa Pilativa lah. Kita juga sama-sama sebenarnya butuh ini enggak ya? Subscribe ya? Iya, butuh subscribe. Subscribe dan jangan tayang karena kita emang dua-duanya ini belum dimonetisasi. Iya, benar. Dan juga kita lagi mengejar 1000 subscriber pertama dan juga 4000 jam tayang. Jadi buat teman-teman mohon dengan sangat untuk setidaknya subscribe. Biar kita semangat lah bikinnya. Semangat untuk berkarya dan lebih semangat lagi sih. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian like, comment, share dan subscribe Pilativa Channel dan juga FN Zone. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.